Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan yang nikmat kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita di setiap harinya. Tak lupa pula salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan dan junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita sering bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai reksadana dan produk derivatif yang dimana kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang presentator pertama ada Nurwidianingsi dengan NIM 0505212048 dan presentator keduanya yaitu saya Meiti Ivanka dengan NIM 0505212053. Baiklah, tanpa berlama-lama dan untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwidianingsi. Baiklah, langsung saja pengertian reksadana. Reksadana adalah suatu instrumen hukum yang menyatakan bahwa pemiliknya telah memberikan kepada perusahaan reksadana sejumlah uang tertentu untuk digunakan sebagai modal dalam penanaman modal di pasar uang atau pasar modal. Manajer investasi akan mengawasi seluruh uang yang diterimanya dengan membangun portofolio. Selanjutnya, mendefinisikan reksadana sebagai kumpulan modal yang dikelola manajer investasi dari investor, pemodal, dan masyarakat umum yang diinvestasikan pada berbagai sekuritas, portofolio investasi, dan produk keuangan lainnya. Selanjutnya, manfaat investasi reksadana. Yang pertama, memungkinkan investor untuk memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan jumlah modal yang relatif kecil. Yang kedua, biaya dan waktu yang digunakan yang harus dikerahkan untuk mengevaluasi suatu investasi sudah dialihkan pada manajer investasi profesional yang memperoleh izin dari Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal sehingga investor dapat memiliki investasi yang efisien. Dan yang ketiga, manfaat fleksibilitas, yaitu investor dapat mencairkan dananya kapan saja sesuai dengan kebutuhannya. Risiko investasi reksadana. Terdapat beberapa risiko dalam melakukan investasi reksadana. Yang pertama, risiko berkurangnya nilai penyertaan. Yang kedua, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Yang ketiga, risiko likuiditas reksadana terbuka. Yang keempat, risiko uang investasi. Dan yang kelima, risiko yang berkaitan dengan peraturan. Baik, selanjutnya jenis reksadana. Yang pertama, reksadana konvensional dapat dilihat berdasarkan portofolio investasinya. Yang pertama, reksadana pasar uang atau money market funds. Yang kedua, reksadana pendapatan atau fixed income funds. Yang ketiga, reksadana saham atau equity funds. Dan yang keempat, reksadana campuran atau discretionary funds. Selanjutnya yaitu reksadana khusus terbagi menjadi 3. Yang pertama, reksadana terproteksi atau capital protect funds. Yang kedua, reksadana dengan penjaminan atau guaran funds. Dan yang ketiga, reksadana indeks. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada teman saya Meiti Ivanka. Sebelum kita mengerti berdasarkan teorinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai reksadana secara umumnya. Reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang nantinya oleh manajer investasi dananya akan dialokasikan ke instrumen-instrumen pasar uang syariah dan surat-surat berharga syariah dan ke saham-saham yang terdaftar ke dalam daftar efek syariah. Lalu, kenapa bisa disebut dengan reksadana syariah? Karena menggunakan akad dan prinsip syariah. Dalam produk-produk syariah, selain keuntungan, tapi kehalalan dan keberkahan menjadi hak mutlak untuk diperhatikan. Nah, kalau secara pengertian menurut teorinya, reksadana syariah berasal dari kata reksa, yaitu berarti kelola atau pelihara. Dana berarti uang, dan syariah adalah aturan-aturan yang sesuai dengan Islam. Reksadana di Inggris dikenal dengan sebutan unit trust, yang berarti saham, kepercayaan. Dan sedangkan di Amerika dikenal dengan sebutan mutual funds, yang berarti dana bersama. Sedangkan di Jepang dikenal dengan sebutan investment, yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dan fatwa DSN MUI mengenai reksadana syariah. Ada yang pertama, mekanisme dalam perdagangan. Yang kedua, fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001 menetapkan fatwa tentang pedoman pelaksanaan investasi mekanisme untuk reksadana syariah. Pada pasal 2 disebut tentang mekanisme kegiatan reksadana ada dua. Yang pertama, mekanisme operasional dalam reksadana syariah, dan yang kedua, karakteristik sistem mudharabah. Menjelaskan mengenai produk derivatif. Pengertian instrumen derivatif. Instrumen derivatif bukan sebuah klaim atau arus pendapatan seperti layaknya saham dan obligasi. Sebaliknya, instrumen derivatif merupakan kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli saham atau sejumlah barang, baik itu aktiva, finansial maupun komoditas, pada tanggal tertentu di masa datang dengan harga yang telah disepakati. Produk derivatif atau produk turunan merupakan efek turunan dari efek utama, baik efek bersifat penyertaan atau saham maupun efek bersifat utang atau obligasi. Selanjutnya ada yang kedua, kontrak opsi saham. Opsi adalah suatu kontrak berupa hak bagi pembeli kontrak, opsi untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada penjual kontrak opsi pada harga tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan di muka. Opsi saham adalah salah satu jenis kontrak opsi yang menggunakan saham sebagai aset mendasar. Opsi saham merupakan instrumen derivatif karena nilainya diturunkan dari nilai dan karakteristik aset saham yang mendasarinya. Dan terdapat dua jenis opsi, yaitu opsi beli call option dan jual put option. Selanjutnya ada kontrak berjangka indeks saham. Kontrak berjangka indeks saham merupakan salah satu instrumen turunan derivatif dari indeks saham, khususnya indeks saham unggulan. Berbeda dengan kontrak opsi saham yang memuat hak untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu dan periode tertentu. Dalam kontrak berjangka pendek berjangka indeks saham, yaitu diatur adalah kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset dasar berupa indeks saham unggulan pada masa mendatang. Selanjutnya yang keempat ada waran. Waran adalah hak untuk membeli saham atau obligasi suatu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran atau emiten. Terus yang kelima ada right atau HMETD. Right atau sertifikat bukti right merupakan salah satu jenis opsi yang merupakan derivatif dari efek yang sebenarnya dan mempunyai masa hidup yang singkat. Yang keenam ada Premier ETV LQ45. Produk reksadana Premier ETV LQ45 adalah reksadana terbuka bermutu kontrak investasi kolektif atau KIK yang unik penyertaannya dapat diperdagangkan di bursa efek. Yang ketujuh ada DIRE atau dana investasi real estate atau REITs, Real Estate Investment Trust, sarana investasi baru yang secara hukum di Indonesia berbentuk KIK atau investasi kolektif atau kontrak investasi kolektif. Yang ke-8 ada efek beragun aset atau Asset Backed Securities. Efek beragunan aset atau ABA atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Asset Backed Security adalah efek atau surat berharga yang terdiri dari segumpulan aset berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersil seperti tagihan kartu kredit, pemberian kredit, termasuk kredit pemilikan rumah, apartemen, kredit mobil, utang yang dijamin oleh pemerintah sebagai sarana guna aset keuangan. Kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.